Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Hari ini saya ingin membahas topik tentang produksi dan toksisitas amoniak dalam aquaculture. Jadi mohon izin slide-nya saya tampilkan. Ini salah satu tugas untuk mata kuliah manajemen kualitas air. Langsung saja pada sistem budidaya intensif, yaitu produksi dan toksisitas amoniak. Seperti yang kita ketahui, amoniak adalah produk sampingan utama dari metabolisme nitrogen pada ikan. Meskipun merupakan hasil alami, keberadaan dalam air dalam proses budidaya dapat menjadi masalah serius karena sifatnya yang toksik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai produksi dan pengelolaan amoniak menjadi sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan sistem aquaculture intensif. Lalu dari mana sebenarnya amonia ini berasal? Dari sistem budidaya. Amonia ini dihasilkan terutama pada proses diaminasi asam amino yang digunakan sebagai energi. Mari kita lihat contoh sederhananya. Jika kita memberikan pakan dengan kandungan protein 100 gram, sekitar 40 gram akan diasimilasi menjadi daging ikan, yang merupakan tujuan dari budaya itu sendiri. Namun, jika sekitar 20 gram protein tidak tercerna dan dikeluarkan sebagai feses, serta ada sekitar 5 gram yang kemungkinan tidak dimakan sama sekali. Sisanya sekitar 35 gram protein akan dimetabolisme oleh ikan sebagai sumber energi. Proses metabolisme inilah yang menghasilkan 5,6 gram amonia dengan produk sampingan. Lanjut, kita dapat memperkirakan laju amonia dalam sistem budidaya dengan menggunakan formula sederhana, yaitu A sama dengan 56P, di mana A adalah produksi amonia yang dinyatakan dalam gram total amonia nitrogen atau tan per kilogram pakan. P adalah fraksi protein dengan pakan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, jika kita menggunakan pakan dengan kandungan protein 45%, maka nilai P adalah 0,45. Dengan memasukkan nilai ini dalam formula, kita dapat mendapatkan laju produksi amonia sebesar 56 dikali 0,45, yaitu 25,2 gram amonia nitrogen per kilogram pakan. Baik, lanjut bentuk amonia dalam perairan. Jadi amonia terlalu dalam air tidak hanya hadir dalam satu bentuk, ia berada dalam kesetimbangan antara dua bentuk molekuler, yaitu NH3 atau amoniak yang terionisasi dan H4 plus atau amonia terionisasi. Perlu digarisbawahi bahwa bentuk NH3 inilah yang sangat toksik bagi ikan, sementara bentuk NH4 relatif tidak beracun. Keseimbangan antara kedua bentuk ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pH air sebagai faktor yang paling signifikan dan suhu air sebagai faktor sekunder. Lanjut. Reaksi kesetimbangan di antara kedua bentuk amonia ini dapat dituliskan sebagai NH4+ berkesetimbangan dengan NH3 dan ion hidrogen H+. Ini equilibrium amonia. Dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ketika pH air meningkat, yaitu konsentrasi hidrogen menurun, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, yang berarti konsentrasi NH3 amonia yang tidak terionisasi, yang toksik akan meningkat. Bahkan peningkatan sebesar 1 unit saja dapat meningkatkan interaksi NH3 sebesar
NH3 sebesar 10 kali lipat. Hal ini mengakibatkan implikasi yang sangat penting, terutama pada sistem budidaya dengan pH air yang cenderung tinggi, di mana pengolahan amonia harus dilakukan dengan lebih ketat. Oke, kita lanjut. Efek toksik amonia. Paparan amonia terutama dalam bentuk NH3 dapat memberikan efek toksik pada ikan. Salah satu target utamanya yang berdampak adalah insang ikan. Amonia dapat merusak struktur ikan, mengurangi luas permukaan epitel yang penting untuk pertukaran gas. Kerusakan ini dapat berupa edema epitel dan hiperplasia, yaitu penebaran sel-sel insang. Akibatnya ikan dapat lebih rentan terhadap serangan penyakit, infeksi sekunder, pertumbuhan mereka terhambat, kemampuan mereka untuk menyerap oksigen menurun, dan keseimbangan osmoregulasi pada tubuh mereka terganggu. Lanjut. Dampak visual toksitas amonia. Untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai dampak toksitas amonia pada insang, slide ini menyajikan perbandingan antara struktur insang normal dan terpapar amonia. Pada insang normal, kita dapat melihat filamen-filamen insang yang tersusun rapi dengan permukaan pertukaran gas yang luas. Sebaliknya, pada insang yang terpapar amonia, kita dapat mengamati adanya edema epitel atau pembekakan atau hiperplasia pada dasar filamen atau penebalan atau aneurisma yang berisi darah atau pembuluh darah yang melebar. Bahkan fusi atau penyatuan beberapa filamen insang. Perubahan struktur ini lah yang mengganggu fungsi ikan secara keseluruhan. Lanjut kita untuk pengelolaan kualitas air ini, pencegahan toksitas amonia ini, kita perlu menghitung konsentrasi amonia dalam sistem budidaya. Salah satu parameter yang sering diukur adalah konsentrasi tan total amonia nitrogen rata-rata harian. Tan dapat dihitung dengan pemberian total produksi amonia harian dalam miligram dengan total aliran air harian dalam bentuk liter. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Misalkan kita memiliki 1000 kg ikan yang diberi pakan 1% dari biomasanya per hari. Dengan kandungan protein 40%, maka produksi amonia harian adalah 22,4 gram per kilogram pakan dikali 10 kg pakan, yaitu 224 gram per hari atau 224.000 mg per hari. Jika total aliran air harian adalah 500 liter per menit dikalikan 1440 menit dalam hitungan harian, yaitu dikonversi menjadi 720.000 liter per hari, maka konsentrasi tan rata-rata harian adalah 224.000 mg dibagi 720.000 liter yang menghasilkan 0,31 mg per liter. Contoh. Lanjut. Baik. Pengaruh pH pada fraksi NH3. Namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu pH, lebih penting mengetahui konsentrasi NH3 amonia tidak terionisasi. Untuk menghitung fraksi NH3 dalam air, kita dapat menggunakan formula yang melibatkan konstanta disosiasi asam atau pKa dan pH air. Nilai pKa sendiri dipengaruhi oleh suhu air dan dapat dihitung menggunakan formula yang tertera di slide. Setelah mendapatkan nilai pKa, kita dapat menghitung fraksi NH3 dilambangkan dengan F. Dengan menggunakan formula F sama dengan 1 dibanding dalam kurung 1 ditambah 10 di dalam kurung pKa dikurang pH tutup kurung. Akhirnya konsentrasi NH3 atau nitrogen dalam bentuk
NH3 dapat dihitung dengan mengalihkan konsentrasi tan dengan fraksi NH3 atau NH3 dikurang nitrogen sama dengan tan dikali F. Pengaruh pH pada fraksi NH3. Untuk mengilustrasikan betapa signifikan pengaruh pH terhadap fraksi NH3, mari kita lihat contoh pada suhu. Pada suhu 10, stop. Standar keamanan NH3, batas aman standar keamanan NH3. Berapakah batas keamanan konsentrasi NH3 bagi ikan? Berbagai studi telah dilakukan untuk menentukan batas aman ini. Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA menetapkan batas keamanan sebesar 0,016 mg per liter NH3. Penelitian pada ikan trout merupakan efek kronis pada konsentrasi antara 0,0125 hingga 0,01166 mg per liter. Sementara itu, penelitian pada ikan lele menunjukkan efek pada pertumbuhan di atas 0,048 mg per liter. Dari data ini, bisa kita lihat bahwa ikan trout cenderung lebih sensitif terhadap amonia dibandingkan ikan lele. Untuk ikan nila, batas aman diperkirakan sekitar 0,035 hingga 0,094 mg per liter. Namun, penelitian ini masih perlu dilakukan lebih lanjut untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Kapasitas tampung berdasarkan amonia. Pemahaman mengenai toksisitas amonia sangat penting dalam menentukan kapasitas tampung suatu sistem aquaculture. Kapasitas tampung yaitu jumlah biomasa yang akan dipelihara dengan aman dalam suatu volume air, sehingga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pH air, suhu, tingkat pemberian pakan, kadar protein, laju aliran air. Kita perlu memastikan bahwa produksi amonia dalam sistem tidak melebihi batas aman yang ditoleransi oleh setiap spesies ikan yang dipelihara. Penilaian kapasitas produksi PCA. Selain perhitungan berdasarkan amonia, terdapat juga metode biomasa yang lebih holistik untuk memperkirakan kapasitas tampung pembenihan yang dikenal sebagai penilaian kapasitas PCA produksi atau PCA. Produksi ini memperhitungkan berbagai faktor lingkungan selain amonia yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Salah satu parameter yang penting dalam PCA adalah SOC 50, yaitu konsumsi oksigen kumulatif efektif. Parameter ini menggambarkan kapasitas biologis sebenarnya dari sumber air dan memberikan perakiraan kapasitas tampung yang lebih akurat. Untuk menjaga kualitas air dan mencegah toksisitas amonia dalam sistem aquaculture, kita dapat menerapkan berbagai strategi pengolahan. Beberapa di antaranya adalah mengurangi kadar protein dalam pakan, tentu saja dengan tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi ikan, meningkatkan laju aliran air dan membantu melarutkan dan membuang amonia, menjaga pH air pada level yang optimal, biasanya sedikit asam hingga ke netral. Ini menerapkan sistem filtrasi biologis yang efektif untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrat dan kemudian nitrat yang relatif tidak toksik, menggunakan sistem sirkulasi dengan biofilter, serta mengelola rasio pemberian pakan yang tepat untuk minimalkan sisa pakan yang dapat terurai menjadi amonia. Kesimpulannya itu kita dapat tekankan bahwa amonia merupakan faktor pembatas utama dalam sistem aquaculture intensif. Bentuk amonia tidak terionisasi atau NH3 sangat beracun bagi ikan, dan pemahaman mengenai kesetimbangan antara NH3 dan NH4+ sangat penting untuk manajemen kualitas air. Praktik pengolahan amonia perlu diselesaikan berdasarkan kondisi spesifik sistem budidaya seperti pH, suhu, air, spesifik ikan yang dipelihara, dan pada akhirnya pendekatan kombinasi dari berbagai strategi pengelolaan diperlukan untuk mencapai manajemen amonia yang efektif dan berkelanjutan dalam aquaculture.
sebagai referensi utama bisa kita lihat referensi yang digunakan.